Ya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tabel frekuensi dan histogram. Ya, tabel frekuensi ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membuat pengelompokan data kuantitatif. Isi tabel frekuensi terdiri dari selang kelas, frekuensi di masing-masing kelas, lalu ada juga frekuensi relatif masing-masing kelas. Jadi 3 kolom itu ya yang utama ya. Kolom lainnya bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang penting dalam pembuatan tabel frekuensi adalah bagaimana cara kita menentukan selang-selang kelas terhadap kategori-kategori yang kita miliki. Oke, jadi kalau di tabel frekuensi ini kan sebenarnya berasal dari data numerik yang kita kategorikan ke dalam beberapa kelas ya. Cara yang pertama, dalam menentukan selang kelas, kita bisa membuat selang kelas sesuai dengan kebutuhan dari penelitian kita. Misalkan di sini ada penelitian mengenai abortus ya. Dibuat selang kelas berdasarkan usia ibu. Usia kurang dari 20 sampai 35, lebih dari 35. Karena kenapa? Karena kelompok-kelompok ini dibuat atau disusun berdasarkan informasi atau hasil penelitian bahwa kelompok-kelompok ini memberikan reaksi yang berbeda pada saat kehamilan, apalagi pada saat misalkan dilakukan abortus. Nah, sehingga penentuan selang kelasnya ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, atau di sini juga misalkan pekerja pabrik ya dikelompokkan berdasarkan usianya dari 20 sampai 29, 30 sampai 39. Nah, jadi kemungkinan ini dibuat karena yang usia 20-an itu dianggap lebih produktif dibandingkan usia-usia yang lainnya. Nah, cara penentuan selang kelas yang kedua adalah dengan menggunakan rumus. Nah, jika kita menentukan selang kelas menggunakan rumus ini, kita dapat memperoleh informasi yang berharga dari histogram nanti yang akan kita buat ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus di sini, kita bisa memperoleh informasi mengenai penyebaran data, pemusatan data di mana gitu ya, dan apakah misalkan ada data outlier atau tidak. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan dalam menentukan selang kelas ya. Salah satunya adalah rumus Sturges Rule ini. Ya, jadi pada saat kita menentukan jumlah kelas, kita bisa gunakan rumus Sturges Rule ya. Dan nanti ini hasilnya kalau tidak bulat ya, misalkan ada angka desimalnya, ini kita bisa bulatkan dengan aturan pembulatan seperti biasa. Jadi misalnya desimalnya itu 0 sampai 4 itu kita bulatkan ke bawah ya, sedangkan yang 5 sampai 9 ini dibulatkan ke atas. Nah, setelah kita menentukan jumlah kelas gitu ya, langkah selanjutnya adalah menentukan lebar kelas. Lebar kelas di sini ya, X min dikurangin X max, data terbesar dikurangi data terkecil dibagi dengan tadi jumlah kelas yang dihasilkan. Nah, untuk lebar kelas sendiri, kalau misalkan dia hasilnya itu ada desimalnya ya, tidak bulat, ini selalu harus dibulatkan ke atas, sekecil apapun desimalnya. Oke, nanti kita lihat ya contohnya, kalau misalkan kita punya desimalnya itu kurang dari 5, apa yang terjadi kalau kita bulatkan ke bawah dan apa yang terjadi kalau dibulatkan ke atas. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan batas atas dan batas bawah dari masing-masing kelas ya. Lalu kita tentukan tepi batas kelas ya agar nanti histogram yang dihasilkan itu saling berhimpit. Lalu kita list jumlah pengamatan pada masing-masing kelas dan kita hitung frekuensi relatifnya, yaitu dengan cara mencari proporsi dari masing-masing kelas. Oke, selanjutnya adalah mengenai histogram. Histogram ini merupakan grafik dari suatu sebaran frekuensi ya. Jadi kita setelah membuat tabel frekuensi, kita bisa lanjutkan dengan menggambar histogram. Ini yang kita sajikan di dalam histogram itu bisa distribusi dari frekuensinya atau dari frekuensi relatifnya. Bisa dipilih salah satu saja. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi atau sebaran dari data seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita bisa melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data, lalu melihat ada tidaknya data outlier atau tidak. Dengan histogram kita juga bisa mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Nah, ini beberapa contoh fungsi histogram ya. Nah, di histogram yang paling kiri atas ini kita bisa melihat ya,
dua histogram yang memiliki ukuran pemusatan yang relatif berbeda, namun ukuran penyebarannya relatif sama. Dilihat dari mana? Di sini ukuran pemusatan tuh posisinya yang paling tinggi ya, ini di sekitar 0, ya, antara 0 sampai 1, sedangkan yang di sini ukuran pemusatannya tuh di sini nih. Nah, lebih dekat ke 1 gitu ya dibandingkan yang kiri. Yang kiri ini lebih dekat ke 0. Nah, tapi ukuran penyebaran ini bisa dilihat dari lebar ya histogramnya ini. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip ya, jadi kemungkinan ukuran penyebarannya relatif sama. Nah, berbeda dengan yang kedua ya di sini. Yang kedua ini ukuran pemusatannya relatif sama ya. Nah, ini ya di sekitar 0 gitu kan, tapi ukuran penyebarannya relatif berbeda. Nah, ini kan sebaran datanya itu lebih pendek yang sebelah kiri dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Lalu terkait tadi fungsi satu lagi adalah melihat adanya outlier atau pencilan atau tidak ya. Bisa kita lihat di grafik yang nomor 3 ini ya. Nah, kalau di sini sudah terlihat ada selang atau daerah kosong antara bar yang satu dengan yang lainnya, jadi kemungkinan ini data yang terpisah sendiri ini adalah data pencilan. Lalu yang terakhir ya, ini ada kita bisa mendeteksi adanya bimodus atau tidak ya. Nah, ini bisa terlihat ada dua puncak di histogram ini. Ya, jadi kemungkinan ini ada bimodus pada data ya. Bisa jadi data mungkin berasal dari dua populasi yang berbeda. Nah, bagaimana dengan histogram yang dikatakan simetrik ya? Dalam pengertiannya simetrik itu kalau misalkan kita bayangkan kalau kita lipat sisi-sisinya itu saling bertemu ya, tidak ada yang kurang atau tidak ada yang lebih juga. Nah, jadi kalau histogram yang simetrik ini jadi min akan kurang lebih sama dengan mediannya ya, dia terletak di tengah-tengah. Lalu ekor kanan sama ekor kirinya itu relatif seimbang. Ini tingginya tuh hampir sama gitu, atau bahkan memang persis sama sekali ya, namanya simetrik. Jadi kalau kita lipat tuh benar-benar dia bertemu sisinya satu sama lain. Nah, ini contoh lagi ya histogram yang bimodus ya. Di sini bisa antara modus yang satu dan lainnya ini bisa berdekatan atau benar-benar jauh sama sekali jaraknya. Oke, sebagai ilustrasi di sini saya punya data mengenai berat badan ya. Kita coba bikin tabel frekuensi dengan histogramnya. Oke, pertama kita hitung dulu tadi jumlah kelasnya ya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya tadi sebanyak 23. Ini didapatkan 5,49. Sesuai aturan pembulatan tadi 0,5 ke atas itu dibulatkan ke atas ya. Ini kan 5,49 ya, kurang lebih kalau kita bulatkan jadi 5,5 ya. Berarti ini kita bulatkan lagi ke atas jadi 6 kelas. Nah, lalu lebar kelas ini kan selalu dibulatkan ke atas sekecil apapun desimalnya. Nah, ini kita dapat 3,16, berarti ini ada lebar kelasnya sebesar 4. Tadi setelah kita menentukan jumlah kelas dan lebar kelas, kita bisa menentukan batas-batas kelasnya. Untuk batas kelas terbawah bisa kita mulai dari data yang terkecil ya, atau kita bisa mulai dengan nilai lain misalnya yang sudah ditentukan. Kalau yang data tadi ini dimulai dari 38 ya, lalu lebar kelasnya 4 kan, berarti 38, 39, 40, 41. Selanjutnya adalah 42 sampai 45, 46 sampai 49 dan seterusnya. Ini sudah diperoleh sebanyak 6 kelas. Oke. Selanjutnya untuk tepi batas kelas. Tepi batas kelas ini kita butuhkan dalam menggambar histogram ya. Jadi biasanya ini kita dari selang kelas kita kurangi 0,5 dan yang bagian batas atasnya kita tambahin dengan 0,5 gitu ya, supaya nanti histogramnya saling berhimpit. Oke, bisa dilihat ya untuk baris lainnya juga sama. Nah, untuk tengah kelas ini kita cari ya posisi yang benar-benar di tengah dari antara tepi batas kelas ini ya. Ini kita cari aja nilai yang berada di tengah-tengahnya.
Oke, lalu kita hitung frekuensinya yang ada di 38 sampai 41 ada berapa. Misalkan ya, kita kembali ke data. Ya, di antara 38 sampai 41 itu ada 40. Ya, hanya 40, berarti ada 2 data. Oke ya, di sini tertulis frekuensinya 2. Lalu 42 sampai 45. Kita lihat lagi ke data, 42 sampai 45 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ya. Nah, ini juga sudah tertulis 7. Begitu seterusnya untuk baris-baris yang lainnya. Selanjutnya adalah frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif ini kita peroleh dari frekuensi pada baris tersebut kita bagi dengan total. Nah, ini berarti kalau yang garis pertama ini adalah 2 dibagi 23, yang ini 7 dibagi 23 ya, yang ini 5 dibagi 23 gitu, dan seterusnya ya. Kalian bisa coba hitung sendiri di rumah. Oke, selanjutnya adalah persentase ya. Persentase ini sebenarnya kita peroleh juga dari frekuensi relatif dikalikan 100%. Kalau mungkin kalian bertanya kok ini agak berbeda nilainya, karena kemungkinan yang di sini ini dibulatkan gitu ya, karena kita hanya mengambil 2 digit di tabel ini. Jadi ini mungkin angka aslinya sebesar 0,087, sehingga kalau dijadikan persen jadi 8,7%. Begitu juga untuk baris-baris yang selanjutnya ya. Kalian bisa coba cek menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator, silakan. Ya, ini adalah histogram yang dihasilkan dari data berat badan tadi jika kita menggambarkan menggunakan Sturgis Rule. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa cek bentuk sebarannya seperti apa gitu ya. Dan kemungkinan di sini tidak terlihat adanya indikasi data pencilan. Oke, dari histogram ini bisa kita lihat sebagian besar ini berusia kurang dari 50 tahun ya kan banyak di daerah sini ya. Frekuensi paling banyak usia 44 tahun. Bentuk sebarannya ini tidak simetrik ya, karena kalau misalnya kita lipat bentuk histogram ini dia tidak saling bertemu sisinya satu sama lain. Nah, kemungkinan di sini ada 2 kelompok usia yang kurang dari 50 tahun di sini dan yang lebih dari 50 tahun. Jadi kemungkinan di sini ada bimodus. Oke, berikut adalah histogram yang dihasilkan dari data yang sama. Data berat badan tadi itu bisa juga bentuk histogramnya itu tidak hanya yang seperti kita gambarkan pada slide sebelumnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya karena tergantung dari pemilihan selang kelasnya. Ya kalau yang gambar ketiga ini kan tadi yang kita buat menggunakan Sturgis Rule ya. Jadi kita bisa lihat sebarannya. Tapi kalau misalkan dari perusahaannya itu misalnya membutuhkan selang kelasnya tuh seperti ini gitu ya, antara misalkan selangnya antara 37 sampai misalkan ingin dibuat selangnya antara 37 sampai 42 gitu ya, lalu 42 sampai 47 gitu. Nah, ini bisa kita buat, boleh saja boleh, tapi jika menggunakan selang yang seperti ini kita tidak bisa melihat bentuk sebaran datanya. Tapi kalau memang yang dibutuhkan adalah histogram berdasarkan kategori yang sudah ditentukan, bentuk-bentuk seperti ini diperbolehkan atau bisa kita buat. Jadi intinya bentuk histogram itu tidak unik ya, pemilihannya tergantung dari informasi apa yang diperlukan. Oke, saya punya ilustrasi kedua tentang data hiperkolesterolemia dari 28 individu yang diukur kadar kolesterolnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini data yang terkecilnya 82, terbesarnya adalah 364. Oke, pertama-tama kita buat tabel frekuensi, kita menentukan dulu jumlah kelasnya menggunakan Sturgis Rules tadi ya. Ini kita dapat 5,7. Dibulatkan ke atas ya, jadi 6 kelas. Lalu yang kedua kita tentukan lebar kelasnya. Oke, maaf ini yang kedua ya. Ini didapat 47. Sebenarnya ini 47,0 ya, tapi kan tadi aturannya sekecil apapun desimalnya tetap dibulatkan ke atas jadi 48.
Nanti kita lihat apa efeknya kalau kita tetap menuliskan 47 untuk lebar kelasnya. Lalu yang ketiga, tentukan batas atas dan batas bawah dari masing-masing kelas ya, jika tidak diketahui mulai dari data yang terkecil. Setelah itu kita tentukan tepi batas kelas. Nah ini saya menggunakan lebar kelas 47. Tadi jumlah kelas sudah dibulatkan ke atas ya, jadi 6 ya, ini udah ada 6 kelas. Kita mulai dari data terkecil 82, dan ternyata kalau kita gunakan lebar kelasnya 47 ya, ini selangnya hanya sampai data 363. Padahal tadi data terbesar kita 364. Artinya 364 ini nggak masuk dalam selang. Bagaimana solusinya? Apa kita harus nambah kelas lagi? Kan nggak mungkin ya, karena tadi 6 aja itu sudah pembulatan ke atas dari 5,7. Nah, karena itulah tadi sekecil apapun desimalnya harus dibulatkan ke atas supaya kalau misalnya ada data-data yang pencilan misalkan ya, itu dia tetap termasuk ke dalam selang. Nah, ini saya menggunakan lebar kelas 48 ya, bisa dilihat dari 82 yang terkecil. Nah, untuk yang terbesarnya 369, di sini berarti 364 sudah masuk ke dalam selang. Ya, ini adalah tabel frekuensi yang dihasilkan ya. Tahapannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita menghitung selang kelasnya, lalu batas kelasnya, titik tengah, lalu kita hitung frekuensi di masing-masing kelas ya, sama tadi frekuensi relatif. Nah, di sini ada yang menarik, ada yang namanya frekuensi kumulatif ya. Kalau ini kalian tinggal jumlahkan saja frekuensi di baris sebelumnya. Jadi kayak baris pertama ini kan di baris sebelumnya tuh baris ke 0 nggak ada data ya, makanya di sini 0. Nah, kalau ini baris kedua, baris sebelumnya kan ada 1 ya, ini ke sini. Nah, yang ini berarti 3 ditambah yang 1 yang sebelumnya. Jadi 4. Kalau ini berarti 8 ditambah 3 ditambah 1. Itu seterusnya ya. Lakukan hal yang sama untuk baris-baris yang di bawahnya. Oke, ini hasil dari histogram data kolesterol tadi ya. Ini bisa dilihat sebarannya seperti ini ya. Oke, puncaknya tuh di sekitar sini, di sekitar 250. Artinya kebanyakan dari data tersebut kadar kolesterolnya di sekitar 250. Oke, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa kalian pahami. Selamat mencoba di rumah dan sampai bertemu lagi di video lainnya. Terima kasih.